Terima kasih Mbak. Mas Roy, bagaimana kabarnya nih? Senang sekali ya kita bisa bertemu lagi kali ini. Ya, kabarnya antara baik dan juga buruk Bu. Kabar baik dan kabar buruk itu yang seperti apa, Mas? Jadi kabar baiknya itu saya alhamdulillah saya sehat walafiat. Tapi kabar buruknya ini saya sekarang itu lagi pusing Bu. Lagi pusing. Mas Roy lagi sibuk apa nih sekarang selain kuliah? Saya lagi sibuk sekali sibuk. Sampai-sampai saya ini pusing mikirin semuanya itu. Sibuk apa nih memangnya? Jadi saya itu sekarang tuh lagi magang ya Bu. Terus KKN, mana skripsi. Kemarin itu saya baru habis bayar ini skripsi, terus sekarang harus bayar bagian lagi Bu. Jadi saya itu benar-benar pusing mikirin itu semua. Wah, kelihatannya Mas Roy ini sangat sibuk sekali ya sekarang. Tentunya harus mengerjakan laporan-laporan juga ya. Iya Mbak, jadi itu yang membuat saya merasa pusing ya. Saking banyaknya tugas-tugas, mana belum lagi buat laporan, jadi saya itu harus betul-betul pintar untuk mengatur waktu gitu Mbak. Oh, jadi permasalahan tersebut yang membuat Mas Roy itu merasa pusing. Iya Mbak. Oke, baik, dapat saya pahami. Apakah sebelumnya Mas Roy sudah pernah melakukan konseling? Sebelumnya saya sudah pernah melakukan konseling, kalau tidak salah sebanyak 2 kali Mbak. Oh, 2 kali. Berarti Mas Roy tahu dong apa itu konseling? Iya Mbak tahu, tapi dikit-dikit aja Bu tahunya yang saya paham. Baiklah, saya rasa saya harus menjelaskan lagi ya apa itu konseling. Jadi, konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada individu yang sedang mengalami masalah yang bertujuan untuk mengetaskan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi di sini saya sebagai konselor dan kamu sebagai konseli. Dan saya harap kamu berperan aktif dalam melakukan konseling ini agar masalah yang kamu hadapi atau yang kamu alami dapat teratasi dengan baik. Jadi di dalam konseling ini terdapat beberapa asas. Salah satunya ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Jadi asas kerahasiaan ini dimana ketika Mas Roy menceritakan masalah Mas Roy kepada saya, yang pastinya orang lain tidak bakalan tahu. Yang tahu cukup saya dengan Mas Roy saja. Jadi asas keterbukaan di mana Mas Roy dalam menceritakan masalahnya itu tidak perlu takut atau tidak perlu khawatir. Cukup menceritakan saja masalah yang dialami. Nah, terus asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini di mana Mas Roy mengikuti konseling ini betul-betul dari dalam diri Mas Roy sendiri ya, tanpa paksaan dari orang lain. Seperti itu ya Mas Roy, apakah Mas Roy setuju? Iya Mbak. Nah, dalam melakukan konseling ini kita memerlukan waktu 30 sampai 45 menit. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan memerlukan waktu 45 menit. Dalam konseling ini kita melakukan 2 sampai 3 kali pertemuan dengan waktu yang sama juga, yaitu 30 sampai 45 menit. Seperti itu ya, Mas. Ya Mbak. Apakah Mas Roy ingin bertanya atau apa? Saya rasa sudah paham Mbak. Baik, jadi saya rasa Mas Roy sudah paham ya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya Mbak paham. Kalau begitu kita langsung saja mulai proses konseling kita pada pertemuan hari ini ya. Jadi sekarang Mas Roy boleh menceritakan permasalahan apa nih sekarang yang sedang dialami oleh Mas Roy. Jadi gini Mbak, yang saya rasakan sekarang itu saya merasa cemas dengan diri saya ya, dengan banyaknya tugas, laporan-laporan magang, mana ngurus skripsi ya. Kemarin itu saya baru habis bayar ini skripsi, terus sekarang saya harus bayar KKN lagi, jadi saya merasa sedikit stres Mbak dengan semuanya itu. Mana pengeluarannya itu harus keluar terus Mbak.
Kalau boleh saya tahu, sejak kapan Mas Roy mulai merasakan permasalahan tersebut? Jadi semenjak masuk semester ini Mbak, ya semester 7 ini saya mulai merasakan pusing, cemas, segala macam, pokoknya campur aduk Mbak. Oh, jadi sejak Mas Roy mulai masuk di semester akhir ini, Mas Roy mulai merasakan permasalahan tersebut. Iya betul Mbak, permasalahan tersebut yang buat saya merasa stres, pusing dan juga cemas. Kalau boleh saya tahu, yang membuat Mas Roy merasa stres dan cemas itu kenapa? Ya itu Mbak, ya saya itu harus ngurusin tugas di kampus, terus mana buat laporan magang, terus ini lagi ngerjain skripsi, mana KKN, waduh itu rasanya kayak benar-benar bikin pusing Mbak. Juga kasihan Mbak ya dengan orang tua saya, mereka harus mengeluarkan uang terus, mana untuk uang makan, uang kos, uang kuliah, uang magang, skripsi, KKN, pokoknya campur aduk lah perasaan saya. Namanya juga anak kos ya Mbak, apalagi anak perantauan seperti saya, makanya saya itu kayak stres gitu loh. Dan saya juga merasa cemas kalau terlambat ngerjain laporan magang, takutnya terlambat kumpul gitu, jadi saya pusing Mbak, pokoknya kalau pikir itu semua. Jadi Mas Roy merasa kasihan dengan orang tuanya karena harus mengeluarkan uang secara terus-menerus untuk biayai kuliah. Ya Mbak, pusing kalau mikir itu semua yang ada, nanti saya tambah stres Mbak. Eh, dengan permasalahan yang Mas Roy alami ini, bagaimana perasaan Mas Roy? Perasaan saya sekarang itu sebenarnya campur aduk, karena saya berpikir kasihan ya dengan orang tua, tapi itu juga kan sebagai salah satu kewajiban saya sebagai anak, harus bayar ini itu gitu Mbak. Iya betul, walaupun Mas Roy merasa kasihan dengan orang tua Mas Roy, tapi itu merupakan salah satu kewajiban sebagai anak kuliah. Jika Mas Roy mengikuti peraturan kampus, tata tertib kampus, maka Mas Roy akan lulus dengan tepat waktu, seperti itu. Iya betul juga sih Mbak. Walaupun Mas Roy merasa cemas, pasti itu semua akan terlewatkan dengan Mas Roy giat, rajin untuk mengerjakan kayak laporan, itu semua pasti akan terlewatkan dengan baik. Tapi saya masih merasa cemas Mbak, karena kan saya itu selalu kumpulin laporan ya tepat waktu, selalu telat gitu Mbak. Jadi saya merasa cemas pada saat saya mau ngumpulin laporan ke dosen pembimbing itu. Karena saya ngumpulinnya selalu telat, kadang-kadang saya pikir bisa nggak ya saya lulus tepat waktu, dengan saya selalu terlambat ngumpulin laporan dan skripsi juga terlambat. Kadang-kadang saya berpikir seperti itu. Mas Roy tidak boleh berpikir seperti itu. Justru Mas Roy itu harus semangat dalam mengerjakan laporan, skripsi, dan yang lainnya. Nah, jika Mas Roy itu semangat melakukannya, Mas Roy pasti bisa membanggakan kedua orang tua Mas Roy. Jadi Mas Roy itu jangan takut untuk melakukannya. Mas Roy itu harus yakin dan percaya bahwa Mas Roy itu pasti bisa melakukannya. Seperti itu ya. Iya Mbak, tapi bagaimana kalau saya tidak bisa melakukan itu semua? Saya takut saya mengecewakan kedua orang tua saya Mbak. Nah, justru itu Mas Roy itu harus rajin dalam mengerjakan tugas-tugas yang Mas Roy bilang tadi. Jika Mas Roy itu rajin, giat, dan taat, Mas Roy itu pasti akan bisa membanggakan kedua orang tua Mas Roy. Jadi Mas Roy itu tidak perlu takut dalam mengerjakan tugas tersebut. Harus yakin dan percaya dari dalam diri Mas Roy sendiri bahwa saya pasti bisa melakukannya. Iya Mbak, betul. Sehingga Mas Roy itu bisa lulus dengan tepat waktu agar bisa membahagiakan kedua orang tua Mas Roy. Lalu apa yang Mas Roy lakukan mengenai permasalahan ini? Apakah Mas Roy mulai melakukan agar lebih taat dalam mengerjakan laporan magang atau skripsi atau dan yang lainnya? Atau Mas Roy belum melakukan apa-apa dengan permasalahan yang Mas Roy alami ini? Jadi saya itu melakukan sesuatu sih Mbak ya.
menanyakan kepada teman gitu, kalau bisa ada tugas yang belum saya kerjakan atau ada tugas baru, saya tahu ke dosen pembimbing seperti itu, Mbak. Oh, jadi Mas Roy sudah bertanya-tanya ke temannya jika belum mengerti. Saya rasa itu usaha yang cukup bagus ya. Karena Mas Roy mau berusaha untuk bertanya ke temannya sehingga Mas Roy itu dapat mengerjakan laporan dengan tepat waktu, agar bisa membahagiakan kedua orang tuanya karena harus lulus tepat waktu. Dan saya rasa usaha yang dilakukan Mas Roy ini juga cukup baik ya. Mas Roy mau berusaha karena Mas Roy itu tidak mengerti tetapi tanya kepada temannya. Jika Mas Roy tidak mengerti, maka jangan takut untuk bertanya. Kalau Mas Roy menginginkan untuk lulus tepat waktu, maka rajin-rajinlah bertanya, tidak perlu sungkan ke teman-temannya. Ya, Mbak, saya selalu menanyakan, Mbak. Kalau saya tidak mengerti, kalau saya tidak bertanya, nanti mungkin saya tambah stres, Mbak. Jika Mas Roy tidak mengerti, sebaiknya bertanya ya, jangan diam saja. Tadi Mas Roy mengatakan tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya dan ingin mengerjakan tugas akhir dengan tepat waktu serta ingin membahagiakan kedua orang tua Mas Roy agar tidak stres lagi ya. Iya, Mbak, betul. Dari permasalahan yang Mas Roy alami ini, apa tujuan Mas Roy yang Mas Roy inginkan dari permasalahan ini? Jadi tujuan saya itu saya ingin menghilangkan rasa cemas dan rasa stres saya karena dari banyaknya laporan-laporan magang, terus KKN, skripsi. Saya ingin kalau bisa mengurangi rasa stres dan cemas saya, Mbak. Jadi tujuannya Mas Roy inginkan ini, Mas Roy ingin mengurangi rasa cemas dan stres yang Mas Roy alami karena mengerjakan tugas laporan magang, skripsi, serta orang tua Mas Roy juga mengeluarkan uang secara terus-menerus. Iya, Bu, betul. Jadi saya ingin mengurangi rasa cemas dan stres saya, Bu. Karena yang saya tuh sering telat mikirin tugas, mana laporan magang itu berantakan, jadi saya merasa cemas, Bu. Seperti itu. Wah, tujuan yang Mas Roy inginkan ini sangat bagus sekali ya, karena Mas Roy ingin mengurangi rasa cemas dan stres yang Mas Roy alami, sehingga Mas Roy itu bisa lulus dengan tepat waktu dan juga tidak molor mengerjakan tugas laporan magang atau skripsi. Dan Mas Roy juga ingin membahagiakan kedua orang tua Mas Roy seperti yang Mas Roy katakan tadi. Seperti itu, Mas? Iya, betul seperti itu, Mbak. Baiklah, kalau begitu mengenai permasalahan yang Mas Roy alami ini, saya akan menggunakan salah satu teknik untuk membantu Mas Roy dalam mengurangi rasa cemas dan stres yang Mas Roy alami. Teknik yang akan saya gunakan adalah teknik relaksasi. Apakah Mas Roy tahu apa itu teknik relaksasi atau Mas Roy pernah mendengar apa itu teknik relaksasi? Kayaknya saya belum tahu, Mbak. Yang saya tahu kan cuma kayak rilis gitu aja, Mbak. Oh, relax saja. Jadi ini baru pertama kali Mas Roy mendengar teknik relaksasi. Iya, Mbak. Saya baru pertama kali mendengar. Jadi teknik relaksasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk membantu orang yang merasa tegang. Bisa menggunakan relaksasi otot-otot dan juga pernapasan. Bagaimana? Apakah Mas Roy sudah paham? Iya, Mbak, dapat saya pahami. Baiklah, sebelum melakukan relaksasi, saya akan memberikan contoh terlebih dahulu. Mas Roy cukup melihat saya saja. Setelah saya melakukan, setelah itu baru giliran Mas Roy untuk mempraktekannya. Seperti itu ya, Mas. Apakah Mas Roy sudah mengerti? Iya, Mbak, sangat. Mas Roy cukup melihat saja ya. Yang pertama, mengangkat tangan seperti ini, lalu tekukkan jari jempol ke depan seperti ini, dan rasakan ketegangan pada otot lengan. Selanjutnya, mendengarkan aba-aba dari saya seperti itu. Lalu yang berikutnya, mengangkat tangan ke leher seperti ini. Lalu Mas Roy merasakan ketegangan otot-otot pada lengan bagian dalam dan mendengarkan aba-aba dari saya. Yang
mengangkat kaki sejajar seperti ini, merasakan ketegangan otot-otot pada kaki. Dan selanjutnya mendengarkan aba-aba dari saya juga. Lalu yang berikutnya mengangkat bahu seperti ini, tahan sehingga bisa merasakan ketegangan otot-otot pada perut. Dan selanjutnya akan mendengarkan aba-aba dari saya juga. Nah, seperti itu ya Mas. Fungsinya itu agar dapat membantu Mas Roy dalam mengurangi kecemasan dan stres yang Mas Roy alami ini. Dan Mas Roy bisa merasakan ketegangan otot sehingga Mas Roy bisa merasa lebih rileks. Seperti itu ya. Ya, Mbak. Bagaimana, apakah Mas Roy bersedia untuk melakukan teknik relaksasi ini? Saya bersedia, Mbak. Oke, jika Mas Roy bersedia, maka selanjutnya Mas Roy cukup mendengarkan aba-aba dari saya saja ya. Ya, Mbak. Baiklah, jika Mas Roy sudah bersedia, sekarang giliran Mas Roy untuk melakukan teknik relaksasi. Jadi Mas Roy cukup mendengarkan apa yang saya katakan dan Mas Roy melakukannya itu sesuai dengan apa yang sudah saya contohkan tadi. Baik, Mbak. Sekarang Mas Roy mengangkat kedua tangan ke depan. Menekukan tangan jempol ke depan secara perlahan-lahan. Sehingga terasa ketegangan pada otot lengan bagian belakang. Tahan hingga 10 detik. Lemaskan secara perlahan. Selanjutnya, memegang kedua tangan di leher hingga menjadi kepalan dan membawa kepalan ke pundak hingga otot-otot bagian dalam menegang. Tahan hingga 10 detik. Lemaskan secara perlahan. Selanjutnya, mengangkat kedua kaki secara lurus. Dan rasakan ketegangan otot-otot pada kaki. Tahan hingga 10 detik. Lemaskan secara perlahan. Selanjutnya, mengangkat tangan ke bahu. Tarik napas perlahan dan rasakan ketegangan otot pada bagian perut. Tahan hingga 10 detik. Lemaskan secara perlahan. Sekarang bagaimana perasaan Mas Roy setelah melakukan teknik relaksasi? Saya merasa tenang, Bu ya. Di tenang saya tadi itu saya merasa kayak tangan saya ini kayak otot-ototnya terasa tegang gitu. Jadi apakah sudah membantu dalam mengurangi rasa cemas dan stres yang Mas Roy alami? Iya, Bu, saya sedikit mulai berkurang, Bu. Baiklah, jika seperti itu dapat saya simpulkan materi kita pada kali ini. Jadi permasalahan Mas Roy itu, Mas Roy merasa cemas karena terus terlambat dalam mengumpulkan laporan magang, telat juga dalam mengerjakan skripsinya, dan Mas Roy merasa pusing dengan pengeluaran yang secara terus-menerus karena Mas Roy kasihan dengan orang tua Mas Roy. Hal itu yang membuat Mas Roy itu merasa stres dan cemas. Nah, saya yakin Mas Roy pasti
bisa melakukannya dengan tepat waktu, dengan giat dan juga rajin. Mas Roy juga ingin membahagiakan kedua orang tua Mas Roy ya, tadi seperti yang Mas Roy katakan. Dan juga Mas Roy itu jangan bermalas-malasan, harus rajin dan jangan mengeluh terus, harus ada usaha yang dilakukannya. Seperti itu. Jadi teknik relaksasi ini membantu Mas Roy dalam mengurangi rasa cemas dan stres yang Mas Roy alami. Seperti itu ya. Iya Mbak. Nah, terima kasih karena telah membantu saya ya, dalam mengurangi rasa cemas dan stres. Ya, sama-sama. Saya juga akan memberikan tugas kepada Mas Roy, yaitu tugasnya Mas Roy melakukan relaksasi sendiri di rumah, atau mungkin bisa Mas Roy melakukan relaksasi di depan cermin sendiri, mungkin sehari 1 atau 2 kali seperti itu. Dan tugasnya ini akan kita bahas di pertemuan kedua. Mas Roy bisanya kapan nih melakukan pertemuan kedua? Ya, kemarin kan bisa kayaknya Bu. Oke, baik. Jika seperti itu, saya rasa pertemuan kita kali ini sudah cukup ya, karena waktunya juga sudah selesai dan kita akan melanjutkan konseling kita di pertemuan berikutnya. Bagaimana Mas Roy? Iya Mbak. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk saya Mbak. Sama-sama. Kalau gitu saya langsung pamit pulang dulu ya Mbak. Nah, sekali lagi terima kasih ya Mbak ya. Sampai ketemu minggu depan.